Pasar Tanah Abang malam itu dipenuhi dengan bisikan ketakutan. Pedagang yang biasanya berteriak menawarkan dagangan mereka kini terdiam, sibuk merapikan lapak masing-masing sambil mencuri pandang ke arah beberapa pria bertubuh kekar yang berjalan perlahan di antara kios. Mereka adalah anak buah Hercules, preman yang baru datang dari Indonesia Timur, membawa aura kekuasaan dan kekejaman. Hercules sendiri berada di belakang, berjalan santai dengan senyum tipis yang memancarkan bahaya. Salah satu anak buahnya menghentikan langkah di depan seorang pedagang sayur tua. "Mana uang keamananmu?" ikatannya sambil menatap dingin. Si pedagang gemetar, tangannya merogoh kantong dan mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh. "Ini saja," preman itu mencibir. Tanpa aba-aba, ia mendorong pedagang itu hingga terjatuh. Dagangan sayurannya berserakan di tanah. Hercules berdiri di kejauhan, menyaksikan semuanya dengan senyum puas, seolah-olah kekacauan ini adalah hiburan baginya. Tidak jauh dari sana, Ucu kambing duduk di pos parkir kecilnya. Ia melihat semuanya dengan tatapan tajam, tetapi tetap diam. Sudah lama ia meninggalkan kehidupan jawara dan memilih hidup damai. Menjadi penjaga parkir cukup baginya, jauh dari hiruk-pikuk dunia kekerasan yang pernah ia kuasai. Namun malam itu, ketenangannya terganggu. Seorang pemuda, wajahnya penuh kecemasan, berlari ke arahnya. "Bang Ucu," Hercules datang lagi. Dia mulai merusak lapak orang-orang. "Kita nggak bisa diam saja, Bang." Ucu menghela napas panjang. "Aku bukan preman lagi. Itu bukan urusanku. Tapi mereka butuh bantuanmu. Orang-orang takut, Bang. Kalau bukan kau yang bergerak, siapa lagi?" Pemuda itu memohon, suaranya penuh harap. Belum sempat Ucu menjawab, suara tangis anak kecil memecah keheningan. Seorang bocah laki-laki berjongkok, memunguti sayuran yang berserakan di tanah. Di sebelahnya, seorang wanita tua, ibunya, memohon agar tidak diperlakukan kasar lagi. Tapi permohonannya hanya disambut tawa dari para preman. Ucu memperhatikan adegan itu. Tangannya mengepal, tapi ia tetap duduk. Bayangan masa lalunya sebagai preman terlintas di pikirannya, masa ketika ia adalah orang yang menakuti banyak orang. Ia ingat bagaimana dulu ia memeras orang-orang lemah, dan perasaan bersalah itu kembali menghantuinya. Namun, ia juga teringat janji yang pernah ia buat kepada almarhum ayahnya, untuk melindungi yang lemah dan tidak bersalah. Dengan perlahan, Ucu berdiri. Pemuda di depannya menatap dengan penuh harapan, tapi juga rasa takut. "Bang, kau mau apa?" Ucu tidak menjawab. Ia mulai berjalan ke arah kerumunan dengan langkah mantap. Wajahnya keras, penuh keyakinan. Ketika ia mendekat, Hercules memperhatikannya dari jauh. Pria besar itu menyipitkan mata, mencoba mengenali siapa yang mendekat. "Siapa kau?" ditanya Hercules dengan nada penuh rasa ingin tahu. "Namaku Ucu," jawabnya, suaranya tenang namun tegas. "Ini pasar kami. Bukan tempat untuk orang sepertimu." Kerumunan yang tadinya sunyi mendadak menjadi hidup. Bisik-bisik mulai terdengar di antara pedagang. Nama Ucu Kambing masih menjadi legenda di Tanah Abang, meskipun ia sudah lama tidak terlihat di dunia kekerasan. Hercules menyeringai. Ia melangkah maju, mendekati Ucu hingga jarak di antara mereka hanya beberapa meter. "Jadi, kau mau mengusirku?" suaranya penuh ejekan. "Kau pikir kau siapa?" Ucu menatap Hercules tanpa gentar. "Aku hanya memastikan kau tidak menyentuh orang-orang di sini lagi." Malam itu, udara di Tanah Abang terasa begitu berat. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketegangan di antara dua pria itu seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Namun Ucu tetap tenang, tidak ada gerakan agresif darinya. Hercules tertawa kecil, tetapi tatapannya tidak lagi penuh percaya diri. Ada sesuatu di mata Ucu yang membuatnya berhati-hati. Pasar Tanah Abang tidak pernah sepi, tapi malam itu terasa begitu sunyi. Para pedagang menatap penuh harap, sementara Hercules mencoba menilai lawannya. Dan di tengah keheningan itu, langkah pertama dalam perlawanan terhadap ketidakadilan mulai terbentuk. Ketegangan di Pasar Tanah Abang masih menguasai udara. Para pedagang menatap penuh harap, tetapi juga dengan kecemasan. Hercules, preman yang baru menancapkan kukunya di wilayah ini, berdiri dengan tubuh tegap, menatap Ucu Kambing yang kini berdiri di hadapannya. Namun, tak ada yang bergerak. Hanya mata yang saling mengunci, membaca satu sama lain. Beberapa anak buah Hercules mulai menggenggam erat kepalan tangan mereka,
bersiap jika pemimpinnya memberi perintah untuk menyerang. Tapi Hercules tidak terburu-buru. Ia telah lama berkecimpung dalam dunia kekerasan, dan ia tahu bahwa orang seperti Ucu bukanlah lawan yang bisa diremehkan begitu saja. Sejenak, suasana terasa beku. Lalu, dengan sebuah anggukan kecil, Hercules menarik mundur pasukannya. "Bukan waktunya," igumamnya, nyaris seperti bisikan, sebelum berbalik dan melangkah pergi. Para pedagang saling berpandangan. Kepergian Hercules malam itu bukanlah kemenangan, melainkan penundaan. Semua orang tahu bahwa preman itu akan kembali, dan mungkin dengan persiapan yang lebih matang. Tapi ada satu hal yang juga tak bisa mereka abaikan, Ucu Kambing telah kembali ke tengah mereka. Ucu tak mengatakan sepatah kata pun. Setelah memastikan keadaan aman, ia berbalik dan berjalan menjauh, kembali ke sudut pasar tempat ia biasa duduk. Namun, orang-orang mulai berdatangan, mendekatinya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Bang Ucu, kenapa baru sekarang turun tangan?" ditanya salah satu pedagang. Ucu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Ya aku sudah lama meninggalkan ini semua. Tapi bang, tanpa abang, kami tidak punya siapa-siapa. Kalau Hercules kembali, kami mau bagaimana?" seorang pemuda bertanya dengan suara bergetar. Ucu menghela napas panjang. Ia menatap orang-orang di sekelilingnya, pedagang yang dulu mengenalnya sebagai pelindung mereka, yang dulu bergantung pada kekuatannya. Ingatan masa lalunya perlahan-lahan kembali. Dulu, Ucu bukan hanya sekadar nama yang dikenal di Tanah Abang. Ia adalah seorang jawara yang tumbuh dari kerasnya jalanan Jakarta. Sejak remaja, ia sudah ditempa dalam dunia yang tidak mengenal belas kasihan. Ia berguru pada anak dari legenda Betawi, Sabeni, dan menguasai ilmu silat yang membuatnya disegani. Namun, dunia yang membesarkannya juga menjerumuskannya ke dalam kekerasan yang tak berujung. Ia pernah berada di posisi seperti Hercules, mengendalikan wilayah dengan tangan besi, menjadi sosok yang ditakuti. Tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami sesuatu. Kekuasaan yang dibangun dari ketakutan tidak akan pernah bertahan lama. Ia pernah kehilangan sahabat karena konflik antar kelompok. Ia pernah melihat darah mengalir hanya karena perebutan pengaruh. Dan di suatu titik, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini benar-benar sepadan? Jawabannya datang dalam bentuk kehilangan yang lebih dalam. Ia hampir kehilangan keluarganya. Ibunya jatuh sakit, dan di saat itulah ia menyadari bahwa tak ada yang benar-benar peduli padanya. Teman-teman yang dulu selalu berada di sisinya perlahan menghilang. Hanya keluarganya yang tetap ada, dan itulah yang akhirnya menyadarkannya bahwa jalan hidupnya harus berubah. Ia pergi dari dunia jawara. Ia menghilang dari peredaran, memilih hidup sederhana sebagai penjaga parkir di pasar Tanah Abang. Ia tidak lagi ingin menjadi bagian dari kekerasan, tidak ingin lagi bertarung demi kekuasaan. Tapi malam ini, segalanya berubah. Ia tidak bisa mengabaikan ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. Ia tidak bisa membiarkan Hercules mengulang sejarah kelam yang dulu pernah ia jalani. Ucu menatap orang-orang yang masih menunggunya untuk berbicara. Ia tahu, keputusan yang ia buat malam ini akan mengubah hidupnya kembali. Kalau Hercules kembali, kita tidak bisa hanya diam, katanya akhirnya. Orang-orang mulai mengangguk, tetapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. "Bang, apa abang benar-benar akan melawan mereka?" Ucu terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan biasa. Jika ia benar-benar berdiri melawan Hercules, maka ia harus bersiap menghadapi konsekuensinya. "Aku tidak mencari musuh," jawabnya perlahan. "Tapi aku juga tidak akan membiarkan orang-orang di sini diinjak-injak." Orang-orang saling berpandangan, ada harapan di mata mereka. Malam itu, sesuatu telah berubah di Tanah Abang. Ucu Kambing, sosok yang sudah lama meninggalkan dunia jawara, kini telah kembali. Dan ia tahu, pertempuran ini baru saja dimulai. Hercules tidak pergi jauh malam itu. Ia hanya menarik diri sementara, mengamati dari kejauhan, mencerna apa yang baru saja terjadi. Sosok Ucu Kambing bukanlah nama asing, tetapi ia tidak menyangka bahwa pria itu masih memiliki pengaruh di Tanah Abang. Duduk di sebuah kafe kecil di pinggir pasar, Hercules menyesap kopinya sambil menatap jalanan yang masih ramai meski malam semakin larut. Beberapa anak buahnya berdiri di sekitar, dia menunggu perintah. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan lengan penuh tato, berbicara dengan suara pelan, tapi penuh amarah. "Bang, kenapa kita biarkan dia begitu saja? Kita bisa hajar dia tadi." Hercules menyeringai kecil. Ia meletakkan cangkirnya dan melirik anak buahnya.
Kau pikir aku bodoh? Ucu bukan orang sembarangan. Kalau kita langsung bentrok di depan semua orang, kita yang rugi. Kita butuh rencana. Anak buahnya saling berpandangan, mengangguk mengerti. Mereka tahu, Hercules bukan sekadar petarung jalanan. Ia adalah orang yang bergerak dengan strategi. Kita akan cari tahu lebih banyak tentang dia, lanjutnya. Apa kelemahannya, siapa yang dekat dengannya. Dan yang paling penting, ia tersenyum tipis. Seberapa jauh dia mau melindungi tempat ini. Di tempat lain, Ucu Kambing masih duduk di pos parkirnya. Malam semakin larut, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian tadi. Ia tahu Hercules tidak akan menyerah begitu saja. Preman seperti dia tidak akan menerima penghinaan tanpa balas dendam. Seorang pria tua mendekat, membawa segelas teh hangat. Kau yakin ingin melawan mereka, Ucu? Ucu menerima teh itu tanpa menjawab seketika. Pria tua itu adalah Haji Saleh, salah satu tokoh pasar yang sudah lama mengenalnya. Haji Saleh adalah saksi bagaimana Ucu dulu tumbuh sebagai jawara, bagaimana ia meninggalkan dunia itu, dan kini bagaimana ia dipaksa kembali. Bukan aku yang mencari masalah, dijawab Ucu akhirnya. Tapi kalau mereka kembali, aku tidak akan tinggal diam. Haji Saleh menghela napas. Aku mengerti. Tapi kau juga tahu, ini bukan sekadar perkelahian biasa. Hercules punya orang-orangnya sendiri, dan mereka tidak hanya kuat, tapi juga licik. Ucu menatap langit, diam dalam pikirannya sendiri. Ia tahu Haji Saleh benar. Ini bukan hanya soal bertarung, ini soal mempertahankan keseimbangan di Tanah Abang, di tempat yang selama ini ia jaga dari kekacauan. Keesokan harinya, suasana pasar tampak seperti biasa, tapi semua orang tahu bahwa ancaman belum benar-benar hilang. Beberapa pedagang masih cemas, mata mereka terus mengawasi setiap sudut, takut kalau anak buah Hercules kembali. Dan mereka tidak perlu menunggu lama. Siang itu, 3 pria bertubuh besar berjalan ke tengah pasar dengan langkah santai, tetapi penuh intimidasi. Salah satunya membawa sebilah pisau kecil, memainkannya di tangannya seolah itu adalah mainan. Mereka tidak langsung membuat keributan. Mereka hanya berdiri di tengah pasar, menatap ke sekeliling, membiarkan keberadaan mereka terasa oleh semua orang. Itu bukan aksi kekerasan, tetapi lebih seperti peringatan. Salah satu dari mereka melihat seorang pedagang yang kemarin dipukuli dan tersenyum sinis. Masih jualan? Tanyanya. Pedagang itu menelan ludah, tetapi tetap berdiri di tempatnya. Ia tahu Ucu ada di dekatnya, dan itu memberinya sedikit keberanian. Ucu melihat semuanya dari kejauhan. Ia tidak terburu-buru bertindak, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju mereka. 3 pria itu langsung menoleh ketika melihatnya mendekat. Salah satu dari mereka melangkah maju, menatap Ucu dengan penuh tantangan. Kau lagi? Ucu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan yang sulit dibaca. Akhirnya, ia berbicara, suaranya tenang tapi penuh ketegasan. Aku sudah bilang tadi malam. Ini bukan tempat untuk kalian. Pria dengan pisau di tangannya menyeringai. Oh, begitu? Kau pikir bisa menghentikan kami sendirian? Ucu tetap tenang. Ia tahu bahwa di dunia seperti ini, kata-kata lebih kuat daripada pukulan jika digunakan dengan benar. Kalian pikir Hercules peduli dengan kalian? Katanya perlahan. Dia hanya ingin menguasai pasar ini, dan kalian hanyalah alat untuk itu. Jika sesuatu terjadi, dia yang akan selamat, kalian yang akan dikorbankan. Tatapan pria-pria itu berubah sedikit. Ada keraguan yang muncul di mata mereka, tetapi mereka tidak ingin menunjukkannya. Namun sebelum mereka bisa menjawab, suara lain terdengar dari kejauhan. Sudah cukup. Semua orang menoleh. Hercules berjalan santai ke arah mereka, tangan di kantong, senyum sinis di wajahnya. Ia mendekati Ucu, lalu berhenti hanya beberapa langkah darinya. Kau suka berbicara, ya? Kata Hercules. Ucu tidak tersenyum. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Hercules menatapnya lama, seolah mencoba membaca apa yang ada di pikiran Ucu. Kemudian, tanpa peringatan, ia menepuk pundak salah satu anak buahnya dan berkata, sudah, pergi. Pria-pria itu ragu, tetapi ketika melihat tatapan Hercules, mereka langsung mengikuti perintah. Dalam hitungan detik, mereka menghilang dari pasar, meninggalkan keheningan yang ganjil.
Hercules menatap Ucu sekali lagi sebelum berkata dengan suara rendah, ini belum selesai. Lalu ia pun pergi. Ucu menghela napas pelan. Ia tahu, ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam turun di Tanah Abang, tetapi ketegangan masih menggantung di udara. Kejadian siang tadi meninggalkan perasaan tidak nyaman di hati para pedagang. Hercules tidak mengamuk atau membuat keributan besar, tetapi ancamannya terasa nyata. Semua orang tahu bahwa pria seperti dia tidak akan tinggal diam setelah dipermalukan. Ucu kambing duduk di pos parkirnya. Dia menatap gelas teh yang sudah dingin di atas meja kecil di depannya. Dalam pikirannya, ia memutar ulang pertemuannya dengan Hercules. Sesuatu dalam tatapan pria itu membuatnya yakin bahwa ini belum selesai. Hercules bukan preman biasa yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ia penuh perhitungan dan licik. Seorang pria tua berjalan mendekat, duduk di bangku kayu di sebelahnya. Haji Saleh, salah satu tokoh pasar yang selalu menghormati Ucu, meletakkan tangannya di lutut dan menghela napas panjang. "Kau yakin dengan keputusanmu, Ucu?" tanyanya pelan. Ucu tidak langsung menjawab. Ia menatap jalanan yang mulai lengang, lalu berkata, aku tidak punya pilihan, Haji. Kalau kita biarkan dia menguasai tempat ini, pedagang akan hidup dalam ketakutan selamanya." Haji Saleh mengangguk pelan. "Tapi kau tahu, dia tidak akan melawan sendirian. Dia punya orang-orangnya, punya koneksi. Aku dengar beberapa pihak mulai ikut bermain." Ucu menatap pria tua itu. "Koneksi?" Haji Saleh menghela napas. Beberapa nama besar di belakang layar mulai mendukungnya. Mereka melihat Tanah Abang sebagai ladang uang, dan Hercules adalah alat mereka untuk menguasai tempat ini. Ucapan itu membuat Ucu semakin yakin bahwa Hercules bukan sekadar preman jalanan. Ia didukung oleh pihak-pihak yang ingin mengontrol ekonomi pasar. Jika dibiarkan, bukan hanya premanisme yang akan merajalela, tetapi seluruh sistem pasar bisa berubah menjadi sarang pemerasan terstruktur. Tiba-tiba, seorang pemuda datang berlari tergesa-gesa. Nafasnya tersengal, wajahnya penuh kecemasan. "Bang Ucu, mereka mencari abang." Ucu menegakkan punggungnya. "Siapa?" "Hercules dan anak buahnya. Mereka bilang kalau abang gak datang menemui mereka malam ini, pasar ini akan mereka ambil paksa besok pagi." Sejenak, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Haji Saleh menatap Ucu dengan sorot mata khawatir. "Apa yang akan kau lakukan?" Ucu tidak menjawab. Ia mengambil gelas tehnya, meneguk sedikit sisa minuman yang sudah dingin, lalu bangkit dari tempat duduknya. "Aku akan menemui mereka." "Ucu," Haji Saleh menahan lengannya. "Ini bisa jadi jebakan." Ucu menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Aku tahu." Malam semakin larut ketika Ucu berjalan melewati lorong-lorong pasar yang gelap. Hanya sedikit lampu yang masih menyala, kebanyakan pedagang sudah menutup kios mereka. Namun, di salah satu sudut yang sepi, beberapa pria berdiri mengelilingi seseorang yang duduk di atas peti kayu. "Hercules." Ucu melangkah masuk ke dalam lingkaran, tanpa ragu. Semua mata tertuju padanya. Hercules menatapnya dengan ekspresi santai, seolah-olah pertemuan ini hanyalah perbincangan biasa. "Kau datang," katanya, suaranya pelan namun penuh tekanan. "Apa maumu?" Ucu bertanya langsung, tanpa basa-basi. Hercules tersenyum kecil. Ia mengambil sebatang rokok, menyalakannya, lalu menatap Ucu dengan mata yang tajam. "Aku ingin pasar ini." "Ini bukan tempatmu." Hercules tertawa kecil, lalu menghembuskan asap rokoknya ke udara. "Tanah Abang tidak dimiliki oleh siapapun. Yang terkuat akan menguasainya. Itu sudah hukum jalanan sejak dulu." Ucu tetap berdiri tegak, tidak terpengaruh oleh kata-kata Hercules. "Kalau kau pikir bisa mengambil tempat ini dengan mudah, kau salah." Hercules menatapnya lama, lalu matanya menyipit. "Aku tidak suka bicara terlalu lama. Jadi aku kasih kau pilihan. Entah kau pergi dan biarkan aku yang ambil alih pasar ini, atau..." Ia berhenti sejenak, lalu menatap anak buahnya. "Kita selesaikan dengan cara yang lebih sederhana." Beberapa anak buahnya langsung bereaksi, berdiri lebih dekat, mengisyaratkan bahwa mereka siap jika perintah diberikan. Namun, Ucu tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Ia hanya mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Hercules langsung di mata. "Kau pikir aku takut?"
Hercules tidak menjawab, hanya menyeringai tipis. Lalu ia berdiri dari peti kayu dan mendekat, hingga jarak antara mereka hanya beberapa sentimeter. Aku akan memberimu waktu berpikir, jika tanya pelan. Besok pagi, aku akan datang ke pasar. Jika kau masih di sini, aku anggap itu sebagai jawabanmu. Ucu tidak bergeming. Ia membiarkan Hercules melangkah pergi, diikuti oleh anak buahnya. Ketika mereka menghilang dalam kegelapan, Ucu tetap berdiri di tempatnya, mendengar suara langkah mereka semakin menjauh. Ia tahu, ini bukan sekadar ancaman biasa. Ini adalah ultimatum. Dan besok pagi, semuanya akan berubah. Fajar belum menyingsing ketika Tanah Abang mulai berdenyut dengan kecemasan yang menggantung di udara. Para pedagang yang biasanya sibuk mengatur lapa mereka kini lebih banyak berbisik, membicarakan pertemuan malam sebelumnya. Hercules sudah memberikan ultimatum, dan pagi ini adalah batas waktunya. Di salah satu sudut pasar, Ucu Kambing berdiri diam, mengamati lorong-lorong yang mulai diterangi lampu jalan. Wajahnya tetap tenang, tapi pikirannya terus bekerja. Ia tahu Hercules bukan tipe orang yang hanya mengancam tanpa tindakan. Hari ini, pertempuran akan terjadi. Seorang pemuda mendekatinya dengan wajah tegang. "Bang, orang-orang bilang Hercules datang dengan banyak anak buah. Mereka bawa lebih banyak orang dari sebelumnya." Ucu tidak langsung menjawab. Ia tahu hal ini akan terjadi. Hercules tidak hanya ingin mengalahkan dirinya, tetapi juga ingin memastikan semua orang tahu bahwa Tanah Abang kini berada di bawah kekuasaannya. Di sekelilingnya, beberapa orang mulai berkumpul. Mereka bukan hanya pedagang, tetapi juga beberapa orang lama yang pernah mengenal Ucu di masa lalu. Mereka tidak bicara banyak, tapi tatapan mereka cukup untuk memberitahu Ucu bahwa mereka siap berdiri di belakangnya. "Bang Ucu, kita nggak bisa biarkan dia ambil alih tempat ini," kata salah satu pria bertubuh besar yang dulu pernah menjadi bagian dari lingkaran jawara Tanah Abang. "Kami siap bantu." Ucu menatap mereka satu persatu. Ia menghargai keberanian mereka, tapi ia juga tahu ini bukan sekadar perkelahian biasa. Jika ia membiarkan orang-orang ini bertarung, maka Tanah Abang akan berubah menjadi medan perang yang tak berkesudahan. "Aku akan hadapi sendiri," kata Ucu akhirnya. "Ini bukan soal kekuatan. Ini soal siapa yang punya hak di tempat ini." Pagi semakin terang ketika suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari kejauhan, puluhan pria berjalan dalam barisan rapi. Di depan mereka, Hercules melangkah dengan santai, kedua tangannya dimasukkan ke dalam kantong celananya. Ia berhenti di tengah pasar, mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Beberapa pedagang langsung mundur, menyingkir ke balik lapak mereka. Ucu berjalan maju, berhenti hanya beberapa meter dari Hercules. Mata mereka kembali bertemu, dan dalam sekejap, semua suara di pasar menghilang. Hercules menyeringai. "Kau masih di sini. Aku tidak pernah pergi." Suasana semakin tegang. Beberapa anak buah Hercules mulai bergerak, tapi sebelum ada yang bertindak, Hercules mengangkat tangannya. Ia menatap Ucu dengan ekspresi menilai. "Aku sudah bosan bicara," katanya akhirnya. "Kita selesaikan ini sekarang." Tanpa aba-aba, Hercules melepaskan jaketnya dan melangkah lebih dekat. Ini bukan lagi sekadar ancaman. Ini adalah pertarungan. Ucu tidak ragu. Ia sudah memperhitungkan semua kemungkinan. Dan saat Hercules melayangkan pukulan pertamanya, Ucu dengan cepat menghindar, membaca gerakan lawannya dengan ketenangan seorang petarung yang telah berpengalaman. Pertarungan pun dimulai. Hercules menyerang dengan gaya khasnya, penuh kekuatan dan tanpa banyak teknik. Pukulannya kuat, tapi juga mudah ditebak oleh seseorang seperti Ucu yang sudah berlatih sejak muda. Sebuah pukulan keras meluncur ke arah wajahnya, tapi Ucu dengan cepat menunduk, membiarkan angin pukulan itu lewat di atas kepalanya. Dengan gerakan cepat, ia melangkah ke samping dan melancarkan serangan balasan. Sebuah pukulan telah ke tulang rusuk Hercules. Hercules terhuyung, tapi hanya sebentar. Ia menggeram, matanya menyala penuh amarah. Tanpa menunggu, ia menyerang lagi, kali ini lebih cepat, lebih liar. Ucu kembali menghindar, tapi Hercules sudah mengantisipasi gerakannya. Sebuah pukulan mengenai bahu Ucu, membuatnya sedikit mundur. Sorak-sorai terdengar dari anak buah Hercules. Mereka mulai percaya bahwa pemimpin mereka akan menang. Tapi Ucu tidak goyah. Ia berdiri tegak, menggerakkan bahunya untuk meredakan nyeri, lalu menatap Hercules dengan mata yang tajam. "Kau terlalu banyak menggunakan tenaga," kata Ucu datar. "Itu kelemahanmu."
Hercules menggeram, lalu menyerang lagi. Tapi kali ini, Ucu tidak hanya menghindar. Ia membaca pola gerakan lawannya dengan cermat, lalu di saat yang tepat, ia menangkap pergelangan tangan Hercules, menariknya ke samping, dan melayangkan sebuah pukulan telak ke perutnya. Hercules terhuyung, terbatuk, tapi sebelum bisa bangkit, Ucu sudah melayangkan pukulan terakhir, sebuah serangan cepat ke rahangnya. Suara benturan terdengar jelas. Hercules terjatuh ke tanah. Keheningan menyelimuti pasar. Para pedagang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ucu tidak langsung bergerak. Ia berdiri di tempatnya, mengawasi Hercules yang mencoba bangkit. Napas pria itu tersengal, tetapi matanya masih dipenuhi amarah. Namun kali ini, tidak ada yang bersorak. Bahkan anak buah Hercules pun ragu untuk melangkah maju. Ucu menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara tegas, pergi dari sini. Tanah Abang bukan tempat untuk kalian." Anak buah Hercules saling berpandangan. Mereka melihat pemimpin mereka terjatuh, dan mereka tahu, tidak ada gunanya melanjutkan perlawanan. Satu persatu, mereka mulai mundur. Beberapa membantu Hercules berdiri, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Dengan tatapan penuh kebencian, ia menatap Ucu untuk terakhir kali sebelum berbalik dan pergi. Ketika mereka menghilang dari pandangan, sorakan mulai terdengar. Para pedagang, yang tadi diam dalam ketakutan, kini mulai tersenyum. Mereka tahu, Tanah Abang telah kembali ke tangan yang seharusnya. Ucu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menghela napas pelan, lalu berjalan kembali ke pos parkirnya. Pertarungan telah usai. Tapi ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Pasar Tanah Abang pagi itu tampak seperti biasa di permukaan, tetapi ketegangan masih terasa di udara. Para pedagang memulai aktivitas mereka dengan waspada, melemparkan pandangan gugup ke setiap sudut pasar, takut akan kembalinya Hercules dan anak buahnya. Keheningan yang tidak biasa menyelimuti lorong-lorong pasar, seolah semua orang menunggu sesuatu yang akan segera terjadi. Di sudut pasar, Ucu Kambing duduk di pos parkir kecilnya. Wajahnya tenang, tetapi pikirannya sibuk memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu, kekalahan Hercules kemarin hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hercules bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Ada rencana yang pasti sedang disusun, dan Ucu tahu waktunya tidak akan lama. Seorang pemuda mendekatinya, napasnya terengah-engah. "Bang, ada kabar buruk," katanya pelan namun tergesa. Ucu menatap pemuda itu tanpa ekspresi, memberi isyarat agar dia melanjutkan. "Hercules sedang kumpulin anak buah baru, Bang. Katanya, dia mau balas dendam. Mereka bilang dia bakal datang lagi, kali ini bawa lebih banyak orang." Ucu mengangguk pelan. Ia sudah menduga hal ini. Kekalahan kemarin terlalu memalukan bagi Hercules untuk diterima begitu saja. "Terima kasih," jawabnya singkat. "Kau jangan terlalu khawatir. Kalau mereka datang lagi, kita hadapi." Pemuda itu ragu sejenak sebelum berkata, "Bang, kalau butuh bantuan, bilang saja. Banyak yang masih hormat sama Abang." "Ini bukan soal jumlah orang," Ucu menjawab. "Ini soal menjaga tempat ini tetap damai. Aku akan hadapi sendiri." Di tempat lain, Hercules sedang berdiskusi dengan anak buah kepercayaannya di sebuah ruangan kecil yang remang-remang. Ia duduk dengan santai, tetapi sorot matanya penuh dengan amarah yang ia tahan. Di atas meja, ada peta Tanah Abang yang digambarnya sendiri, dengan tanda khusus di beberapa lokasi. "Kita tidak bisa biarkan dia menang," kata Hercules, suaranya rendah tetapi tegas. "Nama kita dipermalukan kemarin. Orang-orang mulai melihat dia lebih kuat dari kita. Kalau kita tidak balas, semua ini selesai." Salah satu anak buahnya mengangguk. "Kita bawa lebih banyak orang, Bang. Kita habisi dia di pasar." Hercules tersenyum kecil, tetapi matanya tetap dingin. "Tidak. Kalau kita serang pasar, kita akan terlihat lemah. Kita harus buat dia datang kepada kita." Ia mengambil pena, mencoret salah satu lokasi di peta. "Kita tunggu dia di gudang kosong dekat stasiun. Kirim pesan ke dia. Bilang kalau dia tidak datang, tempat itu akan kita jadikan markas. Dia tidak akan punya pilihan." Anak buahnya segera bergerak, meninggalkan ruangan. Hercules menyeringai kecil, lalu bersandar di kursinya. Ia tahu, pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga strategi. Malam itu, seorang anak kecil datang ke pos parkir tempat Ucu duduk.
Tangannya menggenggam sebuah kertas kecil yang digulung rapi. "Bang Ucu, ini ada orang suruh kasih ke abang," katanya dengan suara bergetar. Ucu mengambil kertas itu dan membukanya. Pesan singkat tertulis di sana. "Kami tunggu di gudang dekat stasiun, malam ini. Datang sendiri." Ucu menggenggam kertas itu erat. Ia tahu ini adalah jebakan, tetapi ia tidak punya pilihan. Jika ia tidak datang, Hercules akan mengambil itu sebagai tanda kelemahan, dan ancaman terhadap Tanah Abang akan semakin besar. Tanpa banyak bicara, Ucu bersiap. Ia memanggil seorang pemuda yang sudah lama ia percayai. "Ikut aku, tapi jangan terlalu dekat. Kau tunggu di luar gudang. Apapun yang terjadi, jangan masuk." Pemuda itu tampak ragu, tetapi akhirnya mengangguk. "Baik, Bang." Ketika malam semakin larut, Ucu berjalan menuju gudang tua yang disebutkan dalam pesan. Lokasinya terpencil, jauh dari hiruk-pikuk pasar, hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang redup. Bayangan gudang itu menjulang seperti monster di tengah kegelapan. Saat ia mendekat, beberapa pria bertubuh besar sudah berdiri di depan pintu, menunggunya. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat agar Ucu masuk. Di dalam gudang, Hercules sudah menunggu. Ia duduk di atas peti kayu, rokok di tangan, dengan senyum tipis di wajahnya. Beberapa anak buahnya berdiri di sekeliling, membentuk lingkaran, memastikan tidak ada jalan keluar bagi Ucu. "Kau datang," kata Hercules, suaranya pelan tetapi penuh tekanan. "Apa maumu?" tanya Ucu, suaranya datar. Hercules berdiri perlahan, melempar rokoknya ke tanah dan menginjaknya. "Aku ingin memastikan semua orang tahu siapa yang berkuasa di sini." "Ini bukan tentang siapa yang berkuasa," jawab Ucu. "Ini tentang siapa yang melindungi." Hercules tertawa kecil, lalu mendekat. "Kau pikir kau pahlawan? Kau hanya satu orang, dan aku punya puluhan orang di sini. Apa kau benar-benar yakin bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup?" Ucu menatapnya tanpa gentar. "Kalau aku harus jatuh untuk melindungi Tanah Abang, aku tidak keberatan." Kata-kata itu membuat Hercules terdiam sesaat. Ada sesuatu dalam nada suara Ucu yang membuatnya ragu, tetapi ia segera menepisnya. "Kalau begitu," kata Hercules dengan senyum dingin, "kita selesaikan ini sekarang." Malam itu, di dalam gudang tua yang gelap, pertempuran yang menentukan masa depan Tanah Abang pun dimulai. Malam itu, gudang tua di dekat stasiun terasa mencekam. Suara langkah kaki bergema di lantai beton ketika Ucu memasuki ruangan. Beberapa pria berdiri di sudut, mengawasi kedatangannya dengan tatapan penuh kewaspadaan. Di tengah ruangan, Hercules duduk dengan santai di atas peti kayu, mengamati Ucu yang mendekat. "Kau benar-benar datang," kata Hercules dengan nada dingin. "Tanah Abang bukan tempatmu," jawab Ucu tegas, berdiri beberapa langkah darinya. "Kau tidak akan bisa memaksa kami tunduk." Hercules tertawa kecil, senyum sinis di wajahnya. "Kau pikir aku hanya datang untuk bicara? Aku ada di sini untuk menguasai, dan aku akan pastikan semua orang tahu siapa yang berkuasa di tempat ini." Ucu tetap tenang, tatapannya tidak beranjak dari Hercules. Beberapa pria yang berdiri di belakang Hercules mulai bergerak, mempersempit jarak mereka dengan Ucu. Suasana semakin mencekam, namun Ucu tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. "Kau pikir kekerasan selalu jadi jalan keluar?" tanya Ucu. Hercules menyeringai. "Kekuasaan tidak datang dari bicara. Kekuasaan datang dari siapa yang lebih kuat. Dan malam ini, aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat darimu." Sebuah keheningan menyelimuti ruangan. Ketegangan terasa begitu nyata hingga membuat udara seperti berhenti bergerak. Ucu tidak menjawab, hanya menatap Hercules dengan sorot mata tajam. Hercules berdiri dari tempatnya, lalu melangkah perlahan ke arah Ucu. "Aku akan memberimu pilihan. Pergi dari Tanah Abang dan jangan pernah kembali, atau aku yang akan memastikan kau tidak bisa lagi berdiri di sini." Ucu tidak bergeming. "Aku tidak akan meninggalkan Tanah Abang. Ini bukan hanya soal aku. Ini soal mereka yang menggantungkan hidup di sini. Dan aku tidak akan membiarkan orang seperti kau menghancurkan itu." Perkataan Ucu membuat Hercules menghentikan langkahnya sejenak. Namun, hanya dalam hitungan detik, ia mengangkat tangannya sebagai isyarat. Beberapa pria mulai mendekat, membentuk lingkaran di sekitar Ucu. Situasi semakin memanas. Namun, sebelum ada tindakan lebih jauh,
Ucu berbicara dengan nada rendah tapi penuh ketegasan. Jika kalian ingin mencoba, lakukanlah. Tapi ingat, tindakan kalian tidak akan membawa apapun kecuali kehancuran untuk semua. Hercules menatapnya lama. Meski di sekelilingnya ada banyak orang, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari Ucu. Sebuah keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Hercules menghela napas panjang. Kau menang malam ini. Tapi ingat, ini belum selesai. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Dengan langkah perlahan, mereka meninggalkan gudang, menyisakan keheningan yang menggema di antara dinding-dinding tua. Ucu berdiri diam, menatap punggung Hercules yang semakin menjauh. Malam itu, ia tahu bahwa perjuangan belum selesai. Tapi untuk saat ini, Tanah Abang masih aman. Dan itu sudah cukup. Malam telah berlalu, dan fajar yang baru menyingsing membawa ketenangan yang terasa berbeda di pasar Tanah Abang. Para pedagang yang biasa datang dengan kecemasan kini terlihat lebih lega, seolah-olah beban berat yang selama ini mereka tanggung akhirnya terangkat. Kabar tentang pertemuan Ucu dengan Hercules menyebar cepat, meski tak banyak yang tahu detailnya. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, Hercules pergi, dan Tanah Abang tetap berdiri seperti sebelumnya. Ucu duduk di pos parkir kecilnya, seperti biasa. Wajahnya tetap tenang, tapi ada kelelahan yang samar di balik matanya. Ia memandangi hiruk-pikuk pasar yang perlahan kembali normal, dengan pedagang yang sibuk menata barang dagangan mereka dan pelanggan yang datang silih berganti. Seorang pemuda mendekat, membawa segelas kopi hangat. "Bang, semua orang ngomongin abang pagi ini," dikatanya dengan senyum kecil. Ucu menatapnya, lalu menerima kopi itu tanpa banyak bicara. Mereka bilang, kalau bukan karena abang, pasar ini udah jadi milik Hercules. Ucu menghela napas panjang. "Aku cuma lakukan apa yang harus aku lakukan," jawabnya pelan. Pemuda itu menatapnya dengan kagum. "Abang gak ngerti. Buat kami, abang itu lebih dari penjaga parkir. Abang itu pelindung." Ucapan itu membuat Ucu terdiam sejenak. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah tanggung jawab untuk menjaga tempat yang selama ini telah menjadi bagian dari hidupnya. Di sisi lain pasar, Haji Saleh berdiri bersama beberapa pedagang, mengamati situasi yang mulai stabil. Mereka berbincang tentang apa yang terjadi semalam, tentang keberanian Ucu yang berdiri sendiri melawan Hercules. "Saya udah lama kenal Ucu," dikata Haji Saleh sambil tersenyum tipis. "Dia bukan orang yang cari masalah, tapi dia juga nggak pernah lari dari tanggung jawab." Seorang pedagang lain mengangguk. "Dulu, kita selalu takut kalau preman datang. Tapi sekarang, kita tahu ada yang siap berdiri di depan kita. Itu semua karena Ucu." Haji Saleh hanya mengangguk, matanya menatap ke arah pos parkir tempat Ucu duduk. Dalam hati, ia merasa bersyukur bahwa Tanah Abang masih memiliki seseorang seperti Ucu, seseorang yang tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana. Hari-hari berikutnya, pasar kembali berjalan seperti biasa. Namun, kehadiran Hercules meninggalkan bekas yang tidak mudah hilang. Meski ia telah pergi, bayangan akan ancaman baru selalu ada. Ucu tahu bahwa perjuangan ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Setiap wilayah yang hidup dari perdagangan seperti Tanah Abang selalu menjadi incaran mereka yang mencari kekuasaan dengan cara instan. Tapi ia juga tahu bahwa selama ada solidaritas dan keberanian, tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan tempat ini. Di malam yang tenang, Ucu duduk sendirian di pos parkir. Angin malam meniup pelan, membawa aroma makanan dari pedagang kaki lima yang masih melayani pelanggan. Ia menatap langit gelap, berpikir tentang perjalanan hidupnya. Dulu, ia adalah bagian dari dunia yang penuh kekerasan. Ia tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang ditakuti, tapi ia juga tahu betapa kosongnya hidup yang hanya didasarkan pada kekuatan semata. Kini, ia memilih jalan yang berbeda, jalan yang lebih sulit, tetapi lebih berarti. Ketika seorang pedagang lewat, ia berhenti sejenak di depan Ucu. "Terima kasih, Bang. Kalau bukan karena abang, mungkin kami udah kehilangan semuanya." Ucu hanya tersenyum kecil. "Kalian gak perlu terima kasih. Yang penting, jaga tempat ini baik-baik. Pasar ini milik kalian, bukan milik siapapun yang ingin menguasainya." Pedagang itu mengangguk, lalu melanjutkan perjalanannya. Ucu menatapnya sampai menghilang di balik keramaian, lalu menghela napas panjang. Malam itu, di tengah kesunyian, Ucu menyadari bahwa Tanah Abang bukan hanya sebuah pasar. Ini adalah rumah bagi banyak orang, tempat di mana kehidupan berjalan,
tempat di mana harapan selalu ada, meski terkadang dalam bentuk yang sederhana. Dan untuk rumah ini, ia akan terus berdiri.